motivasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, mendengar sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan makna rangkaian Hari Raya Galungan dan implementasi di masa kini tentunya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengetahui bagaimana informasi selengkapnya begitu ya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu makna rangkaian Hari Raya Galungan dan implementasi di masa kini, bersama dengan narasumber kita dari Wakil Ketua 9P HDI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andus Putu Wilase. Om Swastiastu, Pak Putu. Iya, terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak di Pro 1 RRI Singaraja. Yakin di tengah kesibukannya, tapi menyempatkan waktu untuk hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Nah, untuk Anda pendengar, Anda juga masih dapat berbagi informasi, nanti bisa ikut beratensi juga di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, kita langsung ke Pak Putu Wilase nih Keng ya. Pak Putu, kalau kita lihat ini untuk rangkaian Hari Raya Galungan itu kan sudah dimulai dari jauh-jauh hari nih Keng ya. Rangkaiannya itu apa saja Pak, dan maknanya dari setiap rangkaian itu apa nih ke yang perlu diketahui oleh pendengar, oleh umat Hindu Sedharma. Silakan Bapak. Menurut hasil kesatuan tafsir terhadap asal-usul agama Hindu dari 1 sampai 15 itu kegiatan galungan itu dimulai dengan tumpek warga. Jadi hari tumpek warga yang sering di masyarakat disebut dengan tumpek pengarah atau tumpek uduh gitu. Pada saat itulah dimulai rangkaian galungan. Biasanya di masyarakat, kegiatan di masyarakat mengaturkan sesajen kepada tumbuh-tumbuhan diikuti dengan bubur itu dengan ada istilah pengarah itu. Kaki-kaki dadong jumah galungan bentlai ngat dan seterusnya itulah dilakukan. Sehingga hari tumpek uduh itu sebenarnya itu kan hari persembahan kepada Dewa Sangkara sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan. Sehingga kegiatan di masyarakat orang sering mengatakan mulai tumpek uduh itulah orang menanam pisang gitu. Kalau selama 20 hari menanam pisang, tiap hari kan berapa nanti punya untuk Hari Raya Galungan dan seterusnya gitu. Iya, diawali dengan tumpek warga. Nah, setelah tumpek warga apalagi Pak nih untuk rangkaian Hari Raya Galungan sampai pada akhirnya kita menyentuh atau berada dalam rangkaian Hari Raya Galungan ini. Kemudian berikutnya kan ada dengan istilah pada Upu Sungsang itu ada Sugian. Nah, Sugian itu pada Rebo Sungsang itu ini jarang di masyarakat itu ada istilah Sugian Pengenten gitu. Itu Sugian Pengenten itu mengingatkan kita untuk bersiap-siap dalam rangka melaksanakan hari suci Galungan itu sendiri. Kemudian berikutnya pada hari Kemis Sungsang itu disebut dengan istilah Sugian Jawa. Jawa itu sama dengan Jabe, artinya luar. Kita mengadakan persembahan ke pura-pura, ke Buana Agung, itu yang di luar diri kita sendiri. Berikutnya pada hari Jumat itulah disebut dengan Sugian Bali. Itu harusnya kita ke dalam, menyucikan diri ke dalam. Nah, berbicara menunjukkan diri ke dalam itu kita tidak cukup dengan melaksanakan upacara saja sebenarnya, upacara agama. Tapi ada hal yang lebih penting untuk menyucikan diri kalau seperti amanat bab 5 pasal 19. Tubuh ini dibersihkan dengan air, jiwa kita, atma kita dibersihkan dengan tapu berata dengan indriya, kemudian pikiran kita dibersihkan dengan kejujuran, dan akal kita, cerdasan kita dibersihkan dengan pendidikan yang benar. Iya, baik, banyak hal yang perlu kita kuasai begitu ya, kita tahu untuk rangkaian Hari Raya Galungan. Nah, kalau untuk Hari Raya Galungan sendiri Pak, begitu ya, apa yang kemudian bisa kita ketahui maknanya begitu ya terkait dengan Hari Raya Galungan jika kita implementasikan di kehidupan masa kini? Nah, Hari Raya Galungan itu sendiri bermakna kalau di ajaran agama Hindu, misalnya itu kan
diibaratkan dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi kata galungan itu sebenarnya berarti pergulatan atau perperangan. Tentu peperangan antara sifat-sifat Adharma dengan Dharma, yang akhirnya diharapkan Dharma itu menang gitu. Tapi sebelum galungan itu kan ada rangkaian ya Ki. Pada saat hari Minggu Kudungulan itu di Bali diistilahkan dengan istilah penyekeban. Secara umum di masyarakat kan ada orang bahasa Bali itu nyekep diu, nyekep tape dan seterusnya. Yang sesungguhnya maknanya itu adalah anyekung jenyana sukle. Itu jadi mengatur nafsu kita, bagaimana supaya nafsu negatif itu tak keluar, karena itu membahayakan. Pada hari penyekeban inilah sebenarnya turunnya kale tiganeng galungan, mulai khususnya kale sang buta galungan. Pada saat itu artinya kita diserang. Kalau ke saat diserang itu kita lemah, nanti akan ada kelanjutannya nanti. Kemudian pada hari Senin itu disebut dengan istilah penyajian. Orang bikin jaje secara persiapan galungan, bahan dodol dan sebagainya. Tapi secara filosofi itu sebenarnya pada saat penyajian itu ada kesungguhan, lebih sungguh-sungguh lagi kita. Karena pada saat penyajian itu turun sang buta dungulan. Kata dungulan itu artinya menundukkan. Kalau kita tadi waktu diserang itu pada hari Minggu itu lemah, maka kita akan berhasil ditundukkan. Kemudian pada hari penampan itu datang sang Buddha Amangkurat. Amangkurat itu kan artinya menguasai dunia, itu artinya filosofinya. Pada saat penampan itu secara kegiatan keagamaan budayanya itu kan motong ayam, babi dan seterusnya. Sebenarnya di sanalah kita harusnya introspeksi diri, menguatkan supaya jangan sampai dikuasai gitu. Sehingga pada saat penampan itu tengah hari itu kan dilanjutkan istilah masang penjor gitu sebagai tanda kemenangan. Ya. Baik, berarti memang pergulatan atau dari yang hal positif dengan hal yang negatif begitu ya Pak ya, yang memang kita bisa tangkap juga dari makna Hari Raya Galungan sendiri begitu. Dan dalam implementasinya Pak, dalam melakukan perayaannya sendiri ini Kang, apa yang kemudian harus diperhatikan oleh umat Hindu Dharma? Tadi kan makna galungan kan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau kita mau jujur, selama 6 bulan itu harusnya kita menghitung. Setiap hari punya catatan lah, debit kredit gitu lah. Kalau kita umpamakan di masalah keuangan. Berapa dalam 6 bulan itu berapa kali kita berbuat benar atau baik? Berapa kali kita berbuat dosa atau tidak baik? Sehingga hitung. Nah, kalau debitnya itu baiknya itu lebih banyak, benarnya lebih banyak, baru kita mengatakan diri menang. Kan begitu harusnya. Betul, Pak. Nah, oleh karena itu kalau kita jujur, harus kita bisa berpikir begini. Oh, ternyata setelah dihitung selama 6 bulan itu sesungguhnya saya kalah gitu. Lebih banyak berbuat salah atau dosa gitu. Saya kalah gitu. Tapi saya tetap akan melaksanakan galungan, malu dengan tendangan dan lain-lain itu. Tapi untuk kita sendiri tahu diri sesungguhnya saya kalah. Hanya saya di luar saja karena malu tidak ikut merayakan galungan, saya ikut. Mestinya begitu, ada kejujuran dalam diri kita itu. Tapi kan biasanya implementasi yang bisa kita lihat begitu ya, semakin hari semakin kesini itu filosofi itu yang dikesampingkan ya Pak, yang penting perayaannya begitu ya Pak ya. Hanya perayaannya. penampilannya. Nah, itu bagaimana Pak cara kita agar bisa memupuk diri, agar bukan saja kita hanya merayakan galungan, tapi juga kita bisa mengambil nilai-nilai filosofi, bagaimana kita juga bisa mengukur diri lah pada saat galungan ini, apakah perbuatan kita lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Nih, apa saja yang bisa kita lakukan? Sebenarnya introspeksi diri itu kan setiap hari, setiap saat, setiap detik sebenarnya gitu. Karena kalau kita baca makna Sarsa Mocaya pasal 4 itu, makna kehidupan ini ya, kalau kita mampu merubah perilaku yang tidak benar menjadi benar.
Oleh karena itu agama maunya ruat ikang asubo karmo ri subo karmo palaning dari wangkiri. Jadi hidup ini kita dikatakan berguna kalau menurut sastranya kalau kita mampu merubah sifat-sifat yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya memberati setiap 6 bulan kan gitu aja. Seharusnya setiap detik itulah introspeksi diri, mawas diri. Begitu. Iya, sebenarnya. baik, berarti mawas dirinya itu harus dilakukan setiap saat, bukan hanya saja pada saat Ya. galungan. Kita kan seringan begitu. Gitu. Ya, apalagi kemudian Pak, catatan-catatan kecil begitu ya terkait dengan implementasi dalam kehidupan yang kini itu, relevansinya dengan perayaan galungan untuk umat Hindu nih Kak. Sebenarnya begini, kalau beragama itu di masyarakat kan sering ada istilah desa kalopatre, desa mawaryara. Sebenarnya sumber sastranya itu ada pada Manawa Dharma Sastra bab 7 pasal 10. Karena Wahyu Weda itu sifatnya sanatana dharma dan nutana dharma gitu. Sanatana dharma itu artinya kebenaran yang abadi, kebenaran yang langgeng. Tapi dalam mengamalkan kebenaran itu dalam kehidupan beragama sehari-hari harus mengikuti nutana dharma. Kata nutana itu secara harfiah berarti selalu muda. Artinya mampu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi bukan berarti antem kromo gitu. Harusnya ada 5 pertimbangan dalam mengamalkan kebenaran itu. Di itu yang saya katakan tadi di mana Dharma Sastra bab 7 pasal 10 ada 5 pertimbangan. Yang pertama ikse. Ikse itu paradigma cita-cita seseorang. Kemudian yang kedua sakti, kemampuan umat, baik kemampuan materi maupun kemampuan spiritualnya. Yang ketiga desa, tempat di mana kebenaran itu dilaksanakan. Antara di Tabanan dengan di Beleleng mungkin ada perbedaan. Kemudian kala, waktu kapan. Nah, bicara tentang waktu kapan, kita Hindu membagi menjadi 4 yang disebut dengan Catur Yuga. Ada zaman Kerta Yuga, itu zaman emas. Pada zaman Kerta itu manusia 100% berbuat benar. Lalu yang kedua zaman Treta, itu sudah mulai 25% ada kejahatan. Yang ketiga zaman Dwapara, itu 50 kejahatan, 50 masih dharma. Dan yang terakhir disebut dengan adalah Kali Yuga, yaitu zaman perak dikatakan. Sehingga sudah 75% ada kejahatan. Kalau menurut beberapa Purana dikatakan sejak penobatan Raja Parikesit menjadi Maharaja Astina, yaitu kalau kita hitung ke belakang tanggal 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi, dunia dan manusia telah memasuki Kali Yuga. Kali Yuga itu artinya zaman pertengkaran. Jadi orang mudah sekali disulut menjadi berkelahi dan seterusnya gitu. Iya, baik, dan itu pun cerminannya bisa kita rasakan sampai sekarang ya Pak ya. Apalagi ditambah dengan adanya media sosial nih Keke, banyak sekali informasi yang bisa kita terima dengan sangat bebas nih Kak. Nah, untuk di PHDI sendiri begitu ya Pak ya, melihat perkembangan zaman yang ada saat ini, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan juga kita bisa menyuarakan apa yang ingin kita suarakan. Barangkali kita kalau mau jujur juga seperti apa yang tadi Bapak katakan, itu ada terkesan pembiasan dari apa yang seharusnya kita lakukan dengan apa yang terjadi hingga saat ini begitu. Nah, upaya-upaya apa saja Pak yang dilakukan dari PHDI dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak membiarkan adanya pembiasan dalam filosofi dari perayaan agama, perayaan galungan, kemudian juga apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu juga begitu ya, untuk terus mengarahkan ini tetap ada di garis yang benar begitu. Silakan Bapak. Kalau saya kebetulan mantan guru gitu. Sebenarnya konsep Ki Haryar Dewantara itu dalam rangka membina anak-anak, termasuk anak-anak kita itu masih relevan sampai sekarang. Yang disebut dengan trisentra pendidikan. Yang pertama kan pendidikan di rumah tangga. Nah, di rumah tangga anak itu
bagaimana dididik oleh orang tuanya, dia akan mencerminkan kelanjutan hidup daripada anak itu sendiri. Yang kedua, pendidikan di sekolah yang formal. Misalnya di sekolah Bapak Ibu guru menyarankan anak-anak jangan merokok gitu misalnya. Lalu di rumah bapaknya nyuruh. Lalu anak-anak jangan judi gitu. Lalu di rumahnya bapaknya dilihat bermain judi. Dan di masyarakat ada judian dan seterusnya. Oleh karena itu Trisentra Pendidikan ini, 3 tempat ini harus satu visi satu misi sebenarnya. Baru pendidikan kita itu akan berhasil. Kemudian fungsi agama ini apa sih? Ya itu. Orang kan sering hanya agama itu dianggap hubungan manusia dengan Tuhan saja. Sesungguhnya hakikat beragama itu kalau menurut sastranya itu kan adalah srada dan bakti kepada Yang Widi. Gitu. Srada dan bakti kepada Tuhan. Supaya srada dan bakti kepada Tuhan itu berhasil dan berdaya guna, itu harus ditujukan pada 3 sasaran. Yang pertama itu untuk suarte. Su itu artinya diri sendiri, arte itu tujuan. Artinya beragama itu adalah untuk membenahi diri. Bagaimana kita mampu merubah sifat-sifat kebinatangan menjadi sifat-sifat kemanusiaan, dari Asuri Sampat menjadi Dewi Sampat. Yang kedua, untuk pare arte. Pare itu artinya orang lain atau orang banyak, arte itu tujuan. Jadi apa yang dimaksud dengan pare arte itu? Kita menganut satu agama atau istilah Bali nyungkemen agama itu supaya kita merasakan sesama umat manusia, sesama ciptaan Tuhan, kita merasa bersaudara. Dalam artian saling melayani. Tidak ada pikiran, ini bos, ini anak buah saya, ini parekan dan sebagainya. Tidak ada rasa itu. Kita merasa bersaudara sama-sama ciptaan Tuhan. Itu mestinya. Berikutnya untuk paramarte. Ini adalah paramu itu artinya utama, yaitu tujuan yang utama, yaitu semata-mata 100% untuk bakti kepada beliau. Dengan segala penyerahan dirinya kepada Tuhan Yang Kuasa itu. Iya, baik. Berarti ada peran serta semua pihak ya Pak ya, untuk tetap melakukan ataupun tetap bisa menjadi umat Hindu yang memang mencerminkan sesuai dengan ajaran yang diajarkan sejak awal. Nah, kalau kita lihat juga Pak, semakin perkembangan zaman begitu ya. Kalau mungkin dulu dengan sekarang berbeda, termasuk pada saat kita melakukan persembahyangan pada saat Hari Raya Galungan. Nah, refleksi apa Pak yang kemudian bisa Bapak lihat begitu ya, untuk bisa menjadi refleksi kita bersama juga dalam melakukan berbagai ritual keagamaan dalam perayaan agama Hindu atau dalam perayaan Hari Raya Galungan. Silakan Pak. Tadi saya sudah laporkan ada 5 pertimbangan dalam mengamalkan kebenaran kan itu. Artinya cita-cita seorang, pola pikir, kemampuan, kemudian tempat, waktu boleh berubah-ubah sepanjang tidak bertentangan dengan tatwa, hakikat kebenaran itu sendiri. Nah, dari sinilah datang istilah desa kala patra itu. Desa mau cari itu. Itu yang menyebabkan pelaksana agama Hindu kadang-kadang berbeda di tempat lain yang dengan tempat yang satu dengan yang lainnya, tetapi tidak bertentangan dengan tatuannya yang penting. Nah, dalam kaitannya dengan upacara, sebenarnya kalau kita baca di Saraswati Cahaya, kalau tatunya itu kan tidak gampang. Saya aja pernah jadi ketua Parisade 2 periode dan sekarang sampai 44 tahun dan ngayah di Parisade karena saya buta bahasa Sanskerta, sehingga saya tidak bisa mencari ke dalam, ke pusat Weda itu sendiri. Pasti mencari yang sumber-sumber yang non bahasa Sanskerta kan itu. Ya kalau orang yang menerjemahkan itu benar, kalau tidak benar saya juga ikut salah. Nah, oleh karena itu mestinya ini yang harus kita pahami dulu. Karena itu Sarasama Pada 39 dikatakan orang yang bodoh, Weda takut kepada orang yang bodoh. Tetapi para maharsi kita tidak bodoh, membuat berbagai media, termasuk upacara sebenarnya. Kalau segitiga itu tatu, suri, upacara. Sebenarnya
tujuan wahyu itu diturunkan adalah untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang susila. Karena untuk mencapai tujuan akhir yakni moksa itu adalah hanya manusia susila yang bisa mencapai itu, kita hakikatnya. Tapi karena Weda sangat sulit berpuasa Sanskerta dengan huruf Dewa Negari dan penuh kias, makanya orang-orang awam seperti saya boleh dikatakan sulit untuk menjamah itu. Tapi para mahasiswa tidak boleh membuat berbagai media, termasuk cerita, serudi seperti itu, termasuk upacara. Jadi upacara agama sebenarnya bebantenan itu saya maaf jangan salah diartikan saya nanti dianggap anti vokalis, tidak begitu maksudnya. Itu kata Sarisa Percaya 177 pasal 177. Acara ngaranang perundingan ini. Jadi upacara agama itulah media untuk menjabarkan nilai-nilai Weda itu sebenarnya. Oleh karena itu apa yang patut kita nilai? Ambillah contoh saja. Misalnya setiap upacara itu pasti ada bandan peras. Bandan peras. Itu sebenarnya peras itu kan artinya perside, berhasil. Apa yang kita upacara yang kita lakukan diarahkan berhasil. Hidup ini sukses begitu. Nah, kalau dari segi tatwa, peras itu adalah lambang daripada Triguna, Satuam Rajas Tamas. Hidup yang sukses menurut tatwa itu, menurut sastranya itulah manakala Triguna ini Satuam bersekutu dengan Rajas menguasai tamas. Itulah hidup yang sukses. Tapi kalau hidup kita walaupun sudah menjadi orang kaya, Pulau Bali ini bisa kita miliki, lalu ingin lagi Pulau Jawa dan seterusnya, itu belum hidup yang sukses dari segi tato. Ya. Tapi dari segi kalau dari segi nafsu beda lagi gitu kan. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Putu untuk beberapa pencerahannya begitu ya, yang membuat kita juga bisa berpikir refleksi terkait dengan kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini begitu ya dalam perayaan Hari Raya Galungan yang sudah kita lakukan sejauh ini. Nah pendengar, kami juga undang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung di 24644 serta di 081 139999790. Kita juga masih berbincang terkait dengan bagaimana perayaan Hari Raya Galungan jika kita compare, jika kita implementasikan di masa kini begitu, dengan segala perkembangan yang ada, dengan segala perubahan yang juga ada begitu ya. Apakah kita sebagai umat Hindu juga harus berada dalam perubahan tersebut atau tetap melaksanakan apa yang dahulu kita lakukan begitu. Kita juga masih bersama dengan Wakil Ketua 9 PHDI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Putu Wilase. Kita sapa pendengar Pak Putu ya di 24644. Om Swastiastu, selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Ini dengan ibu siapa? Saya dengan Rizka nih ke. Oh, ini Pak Narde. Pak Narde. Nah silakan Pak Narde bersama dengan Pak Putu Wilase. Pak Wilase teman saya yang baik sekali dan saya sudah kenal beliau. Dan mudah-mudahan beliau tidak lupa. Ya, dengan Pak Narde, Pak. Beratan ya. Iya. Narde, Pak. Itu teman mantan dosen di Unisa. Nggih. Ini Pak, pertanyaan saya umum Pak. Nggih. Umum sekali. Ini barangkali mudah-mudahan juga, dan saya yakin bahwasanya manusia Indonesia itu memiliki ciri-ciri yang sering juga disebut kepribadian. Nggih. Ketemukan oleh seorang ahli namanya Mukhtar Lubis dan Ali Akbar. Memiliki ciri-ciri negatif. Dari 9 menjadi 12. Salah satu hipokritis. Yaitu mereka yang belum memahami suatu hal. Nah sekarang kaitkan dengan apa yaitu Raya Galungan, kemenangan Dharma dari Dharma. Nah dikaitkan dengan hal itu, salah satu ciri khas, satu kepribadian bangsa Indonesia termasuk orang Bali, yaitu sering merasa diri tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Itu ada 12 ciri khasnya itu Bapak, yaitu oleh Mukhtar Lubis
dan Ali Akbar itu kalau dikaitkan yaitu kemenangan Dharma dari Adharma, apakah bisa mendorong adanya apa yang kita lakukan pada saat hari Galungan, yaitu kemenangan Dharma dari Adharma, dikaitkan dengan sifat atau ciri kepribadian manusia yang hipokritis, tidak bertanggung jawab, bersifat feodal dan sebagainya. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Apakah ciri manusia Indonesia, terutama Semeton Bali yang nanti akan melaksanakan yaitu upacara Galungan, di mana kemenangan Dharma dari Adharma itu memberikan perubahan pada ciri kepribadian itu sendiri, yang jumlahnya 12 kepribadian yang sangat negatif. Sampai sekarang ini masih ada misalnya ciri tidak bertanggung jawab, banyak orang korup itu Pak, dan sebagainya. Nah, karena saya sendiri tidak memahami banyak tentang yaitu Rainan Galungan, Kuningan itu, maaf Pak Ilase, itu saya bertanya dari segi kepribadiannya, apakah itu bisa memungkinkan perubahan kepribadian dengan adanya kemenangan Dharma dari Dharma itu sendiri? Seberapa jauh memberikan pengaruh pada Dharma, kemenangan Dharma dari Adharma itu sendiri? Wantas sapunike. Iya. Wilase, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Narde yang ada di Beratan ya, sudah ikut bergabung begitu ya dengan filosofi yang kita pahami, Adharma melawan Dharma atau Dharma melawan Adharma begitu. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap sikap manusia begitu, yang dimana kita tahu sikap manusia juga kan ada yang tidak semuanya baik begitu ya, bahkan lebih banyak mungkin yang tidak baiknya. Nah, bagaimana pandangan Bapak nanti bisa ditanggapi ya Pak? Kita sapa dulu pendengar lainnya di 2464 di belakang Pak Narde. Dan siapa kembali? Selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Dengan Bapak siapa Pak? Yang Pak Somer yang Sangsit. Oke, Pak Somer di Sangsit, silakan Pak. Oke. Om Swastiastu untuk Bapak. Om Swastiastu. Sama Pak Madi. Tumben dengar lagi Pak. Suwe ya Bon. Selamat pagi, sehat, semoga sehat. Kunafi Pak, sehat. Lagi nyangre Hari Raya Galungan, asungkare kami sehat, terima kasih. Ini sudah biasa kita, memang perubahan itu mungkin kita Hari Raya Galungan setiap 6 bulan kita sudah lakukan, malah lebih saya rasa lebih sedikit yang memahami apa esensi daripada perayaannya yang lebih diutamakan. Itu saya lihat seperti sekarang saya lihat setiap Hari Raya Galungan musiknya tidak lagi gamelan, musiknya karaoke yang beda-beda lah dengan seperti zaman-zaman dahulu begitu. Jadi lebih banyak keluarnya daripada ke dalamnya. Ya, baik Pak Soma. Pak Soma? Ya, silakan Pak, bisa dilanjutkan Pak. Itu apa namanya? Mungkin ini yang perlu ditekankan lagi, bahwa harus esensinya yang lebih utamakan, jangan hura-huranya ya. Jangan pesta poranya. Itu esensinya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi. Om. Baik, terima kasih ya. Jadi lebih menekankan pada filosofi daripada hura-hura. Nanti akan ditanggapi. Terima kasih Pak Somering Sangsit sudah ikut bergabung. Satu orang penelpon terakhir sebelum nanti kita tanggapi beberapa penelpon yang sudah masuk. Ada Pak Narde, kemudian ada Pak Somer di Sangsit juga. Nah, untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda yang ingin share, kemudian juga ingin bertanya terkait dengan bagaimana sebenarnya makna rangkaian Hari Raya Galungan dan implementasinya di masa kini. Kita juga masih bersama dengan Wakil Ketua 9 PHDI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andus Putu Wilase. Kita sapa kembali Pak ya, pendengar lainnya di 24644. Om Swastiastu RRI, selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Dengan Pak Sutaya ya. Ya, silakan Pak.
Selamat pagi Om Swastiastu, Pak narasumber, Bapak Bilasi ini ya. Nggih. Ya, selamat berjumpa di udara. Nggih. Jadi pertama saya bersiring ini bagus ke topiknya dalam kita menyambut Hari Suci Galungan. Pertama saya mengucapkan selamat menyambut Hari Suci Galungan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu kita hidup dalam berlandaskan dharma. Pertama ya, yang kita melakukan itu budaya beragama ataupun di dalam melaksanakan ajaran agama itu semestinya kita berbasis kepada 3 kerangka agama kita ya, tatu, etika dan ritual upacara. Itu harus bersinergi gitu ya. Nah, walaupun mungkin ada yang berbeda sedikit, itu mungkin ada yang lebih mendominasi di bidang tatu, ada etikanya, ada ritualnya, pasti ketiganya ini pasti ada itu. Jadi terkait dengan masalah galungan, kalau menurut yang ini, jadi kita sudah sebenarnya sangat mengapresiasi itu karena sudah sangat-sangat itu semarak ya. Tetapi di sisi kita juga harus berpikir ya, bahwa di dalam beragama harus ada 3 hal. Ketika kita melaksanakan itu, jadi hari suci itu setidaknya kita harus memahami itu 2 hal, makna daripada hari suci itu dan juga ritualnya. Itu setidaknya itu kita jangan hanya sepotong. Apalagi di dalam ajaran agama kita dalam sastra disebutkan dalam kita melaksanakan ajaran agama harus melalui prawarti dan nirwarti marga gitu ya. Jadi secara itu ritual itu di luar daripada diri kita dan juga di dalam kita itu jangan dipertentangkan itu. Kalau ada orang itu misalnya mungkin lebih menonjol, mungkin sering dia di luar juga dia ya rajin dan di rumahnya juga rajin, jangan itu dikatakan ini lain itu. Nah terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di dalam kita melaksanakan Hari Suci Galungan ini kan harus dua-duanya, lebih untuk bagaimana kita memenangkan dharma. Di sana juga ada itu dalam lontar disebutkan petitis dinane dalang padang itu. Nah ini suatu inti daripada kita merayakan itu Hari Suci Galungan. Tapi karena memang merayakan ini juga identik dengan kemenangan, kita juga perlu secara meriah. Tetapi jangan sampai lupa, justru dalam kita melaksanakan itu Hari Suci Galungan ini, dia keluar itu daripada esensi yang sebenarnya itu, sehingga akhirnya kesannya yaitu hura-hura dan sebagainya, lebih-lebih ke hal yang sampai lebih dia mementingkan hal yang tidak kita inginkan itu di luar daripada ajaran dharma. Nah, kira-kira itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahanlah di dalam kita menyambut ini kita dua-duanya jalan, kita bergembira, dan samping itu jangan lupa kita ingat itu kepada Tuhan. Ingat kita selalu dekat dengan Tuhan, jangan sampai selalu mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu ataupun ego kita. Om Swastiastu, Om Rahayu. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Baik, terima kasih untuk Pak Sutaye di Tejakula sudah ikut bergabung. Sudah ada 3 orang penelpon Pak yang bergabung. Ada Pak Narde, Pak Sobe, dan juga ada Pak Sutaye di Tejakula. Nah, bisa mungkin langsung ditanggapi Pak dari Pak Narde dulu yang ada di Beratan nih. Hampir saya rangkum aja nih. Ya, silakan Bapak. Dari Pak Narde dulu, memang ada tadi menggunakan istilah ada feodal, Hipokratis itu. Kalau kita di ajaran agama Hindu itu ada istilah Nastika dan Astika. Nastika itu adalah tanpa kepercayaan, artinya mereka yang tidak mengakui kebenaran Weda secara utuh 100% itu. Kalau Nastika, kalau Astika itu meyakini kebenaran Weda secara utuh 100% gitu. Nah, oleh karena itu apalagi tadi kalau galungan itu, makna galungan itu betul-betul dimaknai, yang rasa apa yang dipakai Pak Nardi itu bisa merubah perilaku. Karena kalau kita tahu fungsi agama itu sebenarnya adalah satu sebagai obor. Jadi agama itu sebagai obor. Dengan obor agama itu ibarat kita jalan di malam yang gelap, kita akan melihat mana patut diinjak, mana tidak gitu. Kemudian dengan agama kita akan tahu untuk apa sebenarnya kita hidup ini dan bagaimana caranya kita hidup. Agama yang memberikan petunjuk. Yang kedua, fungsi agama dalam hidup adalah sebagai peredam gejolak jiwa yang sedang ditimpa kesusahan. Misalnya makanya dulu saya pernah di sini disuruh jadi narasumber karena banyak orang bunuh diri.
anak kelas 5 SD bisa bunuh diri, kemudian ditinggal pacar aja gantung diri, baygon sayang gitu. Tentu secara kasat mata kita melihat mereka yang demikian, di samping jangan berpikir dulu bahwa ya memang umurnya sudah sekian gitu, jangan sampai ke sana dulu kita. Pasti menganggap hidup ini senang saja. Begitu kena sedikit kesusahan, cari jalan pintas gitu. Langsung frustasi begitu ya Pak ya. Oleh karena itu harus kita memahami, baca Bhagavad Gita bab 13 pasal 8. Setiap yang lahir menjadi manusia, kita dibelenggu oleh 6 hal. Satu, jadma itu lahirannya. Yang kedua, mati, mertiu. Yang ketiga, jari umur tua. Pasti kita akan kena. Jangan takut gitu. Yang ketiga, yang berikutnya itu yadi, penyakit. Penyakit itu ada 3. Ada adi bautika wiyadi, penyakit karena jasad. Sejak lahir kita sudah mengandung penyakit. Nanti coba bisa tanyakan pada dokter, betul begitu gitu. Lalu yang kedua adi dayika wiyadi, penyakit alam. Kena dingin, kena kebus, panas, kena dayuh, kena hujan, kita sakit. Yang ketiga adiatmika wiyadi, penyakit pikiran, penyakit susah tidur. Nah, di era kesejakatan ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia disulap menjadi serba indah, serba menarik. Kalau kita tidak bisa membawa pikiran, maka kita bisa hanyut gitu. Frustasi jadinya. Yang berikutnya adalah duka. Setiap lahir dari manusia ini pasti pernah susah. Cuma dengan kesadaran ini kita akan lebih panjang berpikir, oh hidup ini memang susah. Kalau takut hidup, kalau takut susah, jangan hidup. Begitu jadinya kalau kita mengani secara itu. Dan yang keenam dosa. Nah, itu yang harus, kalau itu dipahami sehingga seperti apa yang dikatakan Pak Nardi tadi, pikiran orang feodal itu akan hilang secara perlahan kan. Apalagi menganggap kelahiran kita paling tinggi, kemudian orang lain lebih rendah. Itu adalah kalau di Bhagavad Gita bab 16 pasal 15 itu dikatakan sifat-sifat asura, keraksasaan. Kalau di Sabtu Timira kulina, mabuk karena kewangsaan gitu. Nah, dengan memaknai hari Galungan ini kita akan bisa mengurangi sifat-sifat apa yang disebutkan oleh Pak Nardi tadi, dari keraksasan menjadi kedewatan. Tetapi perlu disadari tidak segampang membalik telapak tangan. Nah, ngeret indria mulailah dari yang kecil-kecil dulu, baru yang tingkat lebih keras. Begitu juga kalau kita belajar medana punya supaya sampai ikhlas, mulailah barang-barang yang tidak berharga. Saya pernah diajarkan dulu oleh guru Nengawindra namanya, yang sering di RRI juga pembahasan itu, dikatakan begini, kalau belajar medana punya supaya menjadi orang ikhlas itu, mulailah barang-barang yang tidak berharga. Yang bahasa Bali ke pangbani batas mekidiang sunde kan nyamu di pertengahan mesilang sentral dengan ikhlas, tingkatkan terus. Kemudian ngeret indria, mengurangi sifat-sifat, termasuk mengurangi sifat-sifat buruk, mulailah dari yang gampang-gampang dulu. Saya pernah dikatakan, maaf ini tidak menyinggung teman yang suka merokok gitu. Saya diajarkan ini, kalau putu hanya menghilangkan, mengurangi merokok, tidak bisa ngeret indria. Itu rokok itu buatan manusia. Ini bahasa guru ini saya pakai. Apalagi menghilangkan nafsu birahi, bahasa Bali penyakit buang. Saya digitukan. Paha putih itu buatan Widi, itu paling belakang dihilangkan begitu beliau. Jadi itulah cara-cara kita mengurangi indria, termasuk melalui hakikat hari raya Galungan. Sesungguhnya semua hari raya itu kan hanya puncak. Harusnya dalam hari raya itu apapun namanya raya, pasti kita melaksanakan berata, tapo berata yoga semandi di sana. Intinya kan di sana. Tapo itu artinya memanasi diri. Memanasi diri dalam arti mengurangi hal-hal yang nafsu-nafsu yang bisa membakar diri kita sendiri gitu. Baik, ada Pak Soba dan juga Pak Sutaidi Tejakula nih ke Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak.
memang tiga kerangka agama itu orang menjalankan ketiganya, tapi yang diharapkan seperti Pak Sumo esensinya itu kan hakikatnya. Jadi bisa dikurangi kalau tatunya nanti kita sudah lebih dalam kita pahami, maka yang lainnya itu bisa kita minimize. Ya baik, jadi jangan sampai nanti malah yang menonjol adalah hura-huranya daripada Ya. filosofinya begitu dari Pak Somo di Sangsit. Karena saya tambahkan lagi, kalau di Bhagavad Gita ada di bab 7 pasal 16 dikatakan di sana ada 4 macam orang datang menghadap Tuhan. Gitu. Satu, orang sakit. Nah, kita rasakan sendiri kalau kita sakit pasti ujuk-ujuk sudah minta kepada istri misalnya buat banten dulu nas itu di Kemulan, nas tambu gitu. Tapi kalau kebetulan kita beli sate jarang ingat pada Tuhan kan, istilah Bali aja liunan gitu kan itu. Yang kedua, orang butuh ilmu. Akan ada ujian, tentamen dan seterusnya, banyak kita para siswa datang ke pura mohon nilai besar, hasilnya pang lulus dan seterusnya, tapi tidak mau belajar. Kan tidak bisa kita begitu. Yang berikutnya dikatakan di sana, yang ketiga itu orang butuh harta. Jam 00 mencari jagat miik itu pakai bawa pejati ke pura nunas petang angku pang tembus gitu ya supaya jadi orang kaya. Nah, itu ya. Nah, lalu yang keempat, jenis keempat itu orang yang berbudi luhur. Jadi datang ke pura tidak mohon apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih kepada Yang Widi karena beliau sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya adalah untuk manusia, hak guna pakai gitu. Gitu. Oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita itu dikatakan di antara 4 macam orang yang datang menghadapku hanya yang berbudi luhur akan sampai padaku gitu. Jadi kata Krishna bukan kata saya yang penyambung lidah gitu. Kata Krishna itu kan yang tidak mohon apa-apa dikatakan paling utama. Karena dia selalu ingat pada Tuhan, maka Tuhan itu kan. Karena di sisi lain katanya Krishna kan, jika engkau maju selangkah, aku akan mendekatimu 10 langkah lagi gitu. Jadi balik karena aja kita menghadap Tuhan, Tuhan akan mendekati kita. Terutama bagi yang kita percaya kan begitu. Ya baik, terima kasih Pak Somo di Sangsit. Kemudian ada Pak Sutaya juga Pak di Tijakula yang juga menyampaikan atensinya begitu. Mungkin Bapak ingin menambahkan, silakan Pak. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Dot, Pak Nade. Apapun segala perubahan itu kan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita harus mampu memaknai sebenarnya mantra kita. Om Anu Badra Karatu Yantu Wisata. Dari manapun datangnya kebenaran itu harus kita terima. Kita ini kan kadang-kadang tidak begitu. Ini baru orang kecil misalnya, ini anak belok ya. Oh ini orang miskin kita begitu masih melihat dari mana keluar, tidak apa yang keluar. Seharusnya agama mengajarkan apa yang keluar. Gitu. Outputnya apa begitu ya Pak ya, bukan siapa dia begitu ya. Itulah sama mantra itu filter. Apalagi di zaman kesejakatan ini banyak faktor yang masuk. Nah seperti itu. Sama dengan kalau di kita negara ini kan punya Pancasila lah sebagai filter untuk menerima budaya-budaya luar. Tapi yang lebih penting saya ingatkan kembali bahwa di antara ini yang sering antara agama, budaya, adat dan rese. Ini sering dikacaukan. Bahkan ada mengatakan bahwa agama harus menyesuaikan pada budaya. Menurut saya pribadi kurang pas gitu. Seharusnya budaya yang menyesuaikan pada agama. Agama inilah roh daripada itu. Orang sering ada mengatakan begini, di Bali antara agama dengan budaya sudah menyatu, antara adat dan kewah misahang gitu. Siapa bilang kalau gitu? Padahal agama itu sabda Tuhan, sedangkan budaya cipta karsa karya manusia. Kan beda itu. Istilah Bali pegawai manusia ja pegawai widi, beda jelas. Tapi yang harus kita cari kapan agama dengan budaya bertemu. Itu harusnya. Nah,
Itu kalau kita baca Bhagavad Gita bab 3 pasal 10. Pada zaman dulu karena dikatakan Tuhan Prajapati menciptakan manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, maka kita berutang, punya rene kepada beliau. Oleh karena itulah kita wajib hukumnya bakti kepada beliau. Nah, ketika kita bakti kepada beliau, misalnya saya berikan contoh sikap sembahyang, sikap tubuh. Kan Hindu mengenal 3 sikap tubuh sembahyang. Ada disebut dengan kata sastanga. Itu kalau di Bali ada juga yang itu mencium kaki patung atau pelinggih. Ya. Kemudian lebih banyak menjadi tradisi sungkem pada orang tua. Jadi sifat. Kemudian yang kedua dandawat. Danda itu artinya teken, tongkat pendeta itu. Jadi maksudnya sampai di tempat suci itu di pura, kalau bahasa Beleleng ya pulsang pada nyelandang gitulah. Nah, ya kalau lantai pura itu keramik kita tetap bersih, tapi kalau ada rumput itunya kan kotor kita. Nah, itu tidak dipakai. Lalu dipakailah kertan jali. Cakupan tangan kali taruh di selangkah alis. Nah, itu budaya. Sedangkan agamanya adalah baktinya kepada yang di atas. Kan jelas bedanya antara agama dengan budaya. Jadi termasuk upekari itu budaya sebenarnya. Baik ya, nah ini adalah hal-hal yang perlu kita tahu juga dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian saya tambahkan lagi. Silakan Pak. Adat itu bahasa Indonesianya kan tradisi, kebiasaan. Pertanyaan yang patut dijawab lagi, apa yang patut dibiasakan? Tidak semua kebiasaan harus dilanjutkan, karena banyak kebiasaan juga yang salah. Gitu. Baik. Yang harus dilaksanakan itu salah satu saya baca itu adalah Bhagavad Gita bab 17 pasal 11. Ada istilah wididas, kebenaran yang patut dibiasakan. Gitu. Karena itulah hasil pesamuan Sulinggi, pesamuan agung pada saat tahun 71 di Yogyakarta menerangkan 3 hal. Tradisi-tradisi kebiasaan yang tumbuh di masyarakat yang bersumber pada agama sesuai dengan tatu agama, ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, dipertahankan. Baik. Yang kedua, yang tidak ada di agama tetapi menunjang pelaksanaan agama bisa dipelihara. Yang ketiga, yang tidak ada di agama dan bertentangan dengan sastra agama itu harus dihilangkan gitu. Ya baik, terima kasih untuk Pak Putu begitu ya, luar biasa sekali beberapa filosofi dan pandangan-pandangan yang sudah beliau berikan begitu ya, dan ini sejatinya sangat dibutuhkan begitu ya Pak ya untuk generasi penerus begitu, agar nantinya kedepannya tidak ada salah penafsiran dari beberapa hal yang memang perlu kita kuasai lebih jauh lagi. Dan untuk Anda yang akan bergabung lagi, mohon maaf sekali karena tidak bisa kita terima karena sudah hampir pukul 10 Pak waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup, kita akan dengarkan juga mendengar untuk closing statement dari Bapak Putu Wilase begitu terkait dengan makna Hari Raya Galungan serta implementasinya di kehidupan masa kini. Nah, Bapak bisa memberikan closing statement kepada pendengar, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan topik kita di pagi ini. Silakan Pak. Menyimak apa yang disampaikan oleh pendengar tadi, masukan seperti Pak Narde, Pak Soma, Pak Sutaya, Dino. Mari kita pahami dengan benar bahwa kalau kita pakai judul sinetron, kanggukan dulu di antara kenyataan dan harapan begitu. Tapi harapan kita mudah-mudahan ke depan umat kita termasuk saya pribadi bisa memaknai ajaran agama lebih baik. Tapi dilihat dari segi kesemarakan sekarang anak-anak muda kita sudah rajin ke pura, tinggal meningkatkan pengisian tatunya saja. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya, dan selamat mempersiapkan segala rangkaian Hari Raya Galungan yang akan dilakukan begitu sampai nanti Hari Raya Galungan tiba, semua umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan tentunya ya. Semoga kita juga bisa mengambil nilai-nilai positif dari perayaan Hari Raya Galungan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bapak Dr. Andes Putu Wilase, Wakil Ketua 9 PHDI Kabupaten Buleleng, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, bisa berbagi lagi begitu ya, bisa berbincang lagi terkait dengan religius
berurusan begitu ya dengan makna-makna keagamaan lainnya di Pro 1 RRI Singaraja. Kami nantikan kehadirannya kembali Pak dengan Yes. topik-topik yang berbeda. Siap, mudah-mudahan sehat. Ya, Stungkar semoga sehat. Dan mendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini kami juga masih akan hadirkan rangkaian informasi lainnya untuk Anda mendengar. Dan Anda juga bisa mengupdate informasi terkini di rri.co.id. Kami nantikan untuk atensi Anda juga hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Dan juga beberapa acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan ya. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Singaraja tentunya bersama dengan penyiar lainnya yang akan memandu acara-acara berikutnya. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.